Oke guys, di sini kita akan belajar bagaimana cara mendampingi masalah si kecil yang ada di rumah kita ya. Ini dari Kemdikbud yang akan kita baca bersama dan kita akan belajar bersama bagaimana caranya mendampingi si apabila si kecil memiliki masalah yang perlu kita dampingi untuk mereka supaya lebih bisa beraktivitas lebih senang ya. Jadi kita nanti akan membahas siapa itu anak usia dini, lalu perkembangan anak usia dini bagaimana ya, lalu juga permasalahan yang mungkin muncul pada anak usia dini, lalu mengapa anak bisa bermasalah, lalu peran orang tua dalam menangani permasalahan anak usia dini itu seperti apa, lalu bagaimana membangun sistem pendukung untuk membantu anak dalam menghadapi permasalahan anak usia dini. Lalu juga ada langkah mengantisipasi agar anak terhindar dari masalah ya. Jadi anak usia dini ini sangat begitu unik ya. Jadi siapa itu anak usia dini? Di sini anak yang berusia 0 sampai 6 tahun. Lalu masa usia emas di mana pertumbuhan dan perkembangan sangat pesat dan mempengaruhi seluruh kehidupannya. Lalu anak mudah menerima aneka rangsangan dari lingkungannya. Keluarga juga menjadi lingkungan pertama dan utama yang dapat memberikan rangsangan terbaik bagi tubuh kembang anak. Lalu kasih sayang juga adalah hal yang penting untuk pembentukan kepribadian mereka. Jadi masa usia dini ibarat dasar bangunan. Bila pondasinya itu kokoh, maka bangunannya juga akan kokoh dan kuat. Lalu usia 0 sampai 6 tahun ini ya, kita lihat dari bayi ya. Bayi itu berkembang di semua area perkembangan dan mengandalkan informasi yang didapat dari gerak dan indera, membutuhkan rasa kasih sayang dari orang tua di sekitarnya. Lalu ada 1 tahun itu berkembang dengan cepat dalam bergerak, lalu semakin mandiri dan ingin tahu dengan apa yang ada di sekitarnya ya. Perkembangan bahasa tambah terlihat di usia ini. 2 tahun, masa transisi dari masa bayi ke masa kanak-kanak. Semakin cepat dalam semua aspek perkembangan, juga semakin mandiri dan mampu mengekspresikan diri kepada orang tua. Ketika tahap 3 tahun ini, pada usia ini anak-anak lebih mampu dalam kemampuan gerak, menolong diri sendiri, dan berbahasa. Jadi perkembangan sosial juga semakin terlihat di usia ini. Lalu umur 4 tahun, anak dengan usia ini telah mampu menggunakan kemampuan gerak dan bahasanya dengan baik, lebih percaya diri dan senang berinteraksi dengan anak-anak seusianya juga. Lalu ketika umur 5 tahun ini, anak di usia ini juga punya kemampuan yang berkembang tetapi lebih dewasa, tenang dan bertanggung jawab. Anak di usia ini lebih senang dengan proyek yang menghasilkan suatu benda. Lalu di usia 6 tahun biasanya anak sudah mulai mandiri. Lalu kesamaan pada anak di usia dini. Meskipun setiap anak unik, mereka tetap memiliki banyak kesamaan. Semua anak, termasuk mereka yang memiliki permasalahan, memiliki kebutuhan diasuh dan dipercaya orang tua untuk stabilitas dan keamanan, untuk meningkatkan otonomi, dan untuk memiliki rasa kompetensi dan harga diri. Jadi itu yang wajib kita tahu untuk mendampingi masalah pada anak usia dini. Untuk perkembangan anak usia dini itu ada perkembangan fisik ya. Di sini biasanya tingginya bertambah, beratnya bertambah, penguasaan pergerakan motorik halus dan kasar. Nah, lalu ada perkembangan sosio-emosional. Anak-anak biasanya pemahaman akan diri sendiri itu rasa bangga, malu, bersalah, iri ya. Pembentukan rasa percaya terhadap orang tua. Perkembangan nilai-nilai dan moral juga muncul. Lalu untuk perkembangan kognitif itu dilihat dari pemahaman terhadap bahasanya bagaimana ya, nanti pemahaman akan hal konkret dan abstrak, misalnya jumlah, pola ya. Oke. Lalu permasalahan yang mungkin muncul pada usia dini yaitu permasalahan fisik ya, permasalahan gerak tubuh bisa termasuk, permasalahan motorik halus dan kasar bisa juga ya, permasalahan gizi dan tumbuh kembang,
Lalu kalau permasalahan sosio emosional itu ya kecemasan di tempat baru, ya memukul atau agresi. Lalu ada kecemasan untuk berpisah dengan orang tua ketika sekolah atau ketika bermain ya. Lalu tidak suka berbagi mainan ya, ini sangat hal wajar. Tantrum atau mengamuk ya. Oke, lalu ada juga yang masih mengompol. Lalu ada juga permasalahan kognitif, terlambat bicara. Lalu ada juga ketidakpahaman dalam konsep konkret. Nah, kita juga bisa mendampingi ini. Lalu mengapa anak bisa bermasalah sih, sebenarnya apa sih? Nah, faktor di dalam diri anak itu ya, ada beberapa hal, yaitu anak belum mengenal diri sendiri. Lalu anak cemas terhadap perubahan dirinya. Anak juga memiliki kecerdasan yang kurang dari anak usianya. Anak merasa tidak nyaman, tidak dipahami, dan tidak dihargai ya. Terus juga anak belum dapat menyampaikan pikiran lah sama perasaannya secara tepat, jadi ya seperti itu. Lalu ada juga faktor keluarga, misalnya tuntutan orang tua yang melebihi kemampuan anak. Nah ini ya, yang senyum juga orang tua yang kurang memperhatikan anak. Ya, yang senyum juga, oke, sama aja ya. Orang tua yang terlalu keras pada anak bisa juga ya. Orang tua terlalu memanjakan anak, oke. Keluarga yang tidak harmonis, ya ini yang terakhir seperti itu. Lalu ada faktor lingkungan, berpengaruh juga ini. Anak tidak diterima di lingkungannya, itu juga pengaruh. Anak membutuhkan penyesuaian pada lingkungan atau hal-hal yang baru, itu juga membuat tekanan dalam dirinya ya. Lalu anak belum memiliki keterampilan sosial, nah ini yang paling parah. Jadi anak-anak yang mengalami permasalahan dari dalam diri, orang tua maupun lingkungan mengakibatkan perkembangannya terhambat. Sebaliknya, anak yang terbebas dari permasalahan akan tumbuh menjadi pribadi yang ceria, aktif, dan menyenangkan. Makanya kita harus membantu mereka atau mendampingi dalam menyelesaikan masalah sehingga mereka bisa ceria dan orang tua juga ceria. Lalu peran orang tua dalam menangani permasalahan anak usia dini itu gimana sih? Yang pertama ya, kita sebagai pengamat bisa mengenali tanda-tanda dan permasalahan pada anak ya. Lalu yang kedua, kita bisa menghadapi anak yang mengalami masalah dengan cara menggali perasaan anak terhadap masalah yang dihadapinya. Lalu mendengarkan permasalahan pada anak, orang tua yang tetap tenang, ya sabar dan menerima anak padanya. Lalu juga melihat masalah dari sudut pandangan anak, jangan mereka jadikan seperti anak dewasa ya. Mereka tetap anak. Ya, kita sebagai pembimbing itu tadi. Lalu kita sebagai penghubung sekarang, dengan cara memahami permasalahan dari sumber lain, karena anak belum bisa mencari referensi ya. Memahami permasalahan dengan cara bisa mencari atau memperoleh informasi dari sumber yang dapat dipercaya, misalnya guru di sekolahnya, lalu ada sahabat atau temannya, lalu orang tua teman, bagaimana cara melihat anak kita. Lalu penyelesaian masalahnya ya, kita menjadi pemenuh kebutuhan anak usia dini dari masalah yang muncul itu. Lalu juga bisa meluangkan waktu dan perhatian untuk mendampingi ketika anak itu sedang bermasalah. Lalu menjadi agen sosial dengan cara bagaimana ya, membantu anak untuk mengembangkan konsep diri, menanamkan disiplin dirinya, peran sosialnya ya, dan keterampilan perkembangan. Jadi selain itu juga memberikan konsekuensi negatif atau positif. Lalu juga fokus pada penyelesaian, bukan pada persoalan. Jadi kadang kita memperpanjang masalah, sebenarnya apa sih solusi yang harus kita berikan pada anak tersebut. Nah, kita itu sebagai pemecah masalah sehingga untuk menghindari anak-anak sedih. Nah, lalu membangun sistem pendukung untuk membantu anak dalam menghadapi permasalahan anak usia dini itu bagaimana ya. Di dalam dunianya seorang anak akan terus berhadapan dengan berbagai pihak. Orang tua itu berperan penting sebagai penghubung terhadap dunia luar untuk mempersiapkan seluruh sistem pendukung anak yang ada di lingkungan kita. Mulai menginformasikan anggota keluarga, sekolah, pertemanan, ya, tentang kesulitan yang dihadapi anak. Kita cerita aja. Lalu melakukan diskusi secara rutin untuk mengetahui kondisi anak ketika berada di luar dari keluarga inti, ya. Lalu juga bisa bekerjasama dalam membangun rasa percaya diri, mulai kegiatan membaca bersama ya, lalu melakukan aktivitas yang berulang bersama anak sehingga menimbulkan kebiasaan. Nah, ini kebiasaan yang bisa membuat anak itu ya terbiasa
sehingga kita tidak perlulah banyak ngomong, kita lakukan kebiasaan, kita beli mereka teladan. Yang kadang saya juga teledor di situ ya, kadang ingat kadang lupa, wajar lah, manusiawi ya. Kita sama-sama belajar di sini. Lalu langkah mengantisipasi agar anak terhindar dari masalah itu bagaimana? Ya, yang pertama kita bisa amati tumbuh kembang anak, mulai dari apakah pertumbuhan dan perkembangan telah sesuai dengan usia anak ya. Lalu gali dan pahami minat dan bakatnya anak itu di mana. Ajak dan tawarkan kesempatan pada mereka untuk mengembangkan bakatnya. Keahlian pada suatu bidang akan membantu mereka percaya diri. Jadi punya sesuatu yang dibanggakan dan membantu anak membentuk jati dirinya. Ya. Lalu jadilah tempat bercerita bagi anak. Biasakan untuk bertanya tentang berbagai kejadian. Ya, kita pendengar yang baik, masih walaupun mereka itu ceritanya ya tidak teratur gitu, dan berikan kesempatan mereka untuk mengungkapkan pikiran perasaan mereka, walaupun kita berusaha berpikir juga memahami bahasa mereka ya. Lalu hindari menyalahkan, karena mereka akan merasa ya mungkin minder atau sakit hati, dan hindari membandingkan atau meremehkan anak. Lalu selanjutnya bisa mengenali teman-teman yang lebih dekat ya. Kenali nama, tempat tinggalnya temannya, orang tua temannya, nomor telepon temannya, kebiasaan dan minat temannya, sehingga kita bisa menjadi tolak ukurnya. Lalu juga ciptakan suasana rumah yang aman, nyaman, dan harmonis sehingga anak betah di rumah juga. Mulai dari ayah dan bunda saling mendukung, berbagi peran dan saling menyayangi, itu ya. Jadi semuanya bisa kita lakukan hanya dengan kerjasama dan mendampingi mereka untuk menyelesaikan masalah mereka tanpa harus menyalahkan mereka, seperti itu ya. Kita belajar bersama lah, oke. Selamat mendidik anak-anak masing-masing di lingkungan kita ya. Sukses buat semua keluarga Indonesia.